Kalau kita ngomongin komunikasi antar manusia, mungkin kita udah lebih kebayang. Gimana caranya biar harmonis, gimana caranya biar nggak berantem. Tapi kalau komunikasi korporat, kira-kira seperti apa ya? Welcome to Pax Talk with Masayu Vinanda. Oke Mbak Nanda, mungkin kita langsung saja. Nggak semua orang tahu dan juga familiar ya, sebenarnya apa sih komunikasi korporat itu dan seberapa penting sih komunikasi korporat bagi kesuksesan perusahaan. Mungkin Mbak Nanda boleh cerita, kira-kira seberapa penting sih? Penting banget, Sal. Jadi, fungsi komunikasi korporat itu bukan hanya sekedar pelengkap gitu ya. Dia adalah fungsi inti yang mendukung kesuksesan perusahaan. Ini kita bicara komunikasi internal dan juga komunikasi eksternal ya. Ibaratnya perusahaan itu kita bayangkan sebagai sebuah orkestra. Kita bisa aja nih punya pemain musik gitu ya, atau instrumentalis yang super hebat, terbaik di bidangnya, tapi kalau tidak ada konduktor yang memastikan mereka memainkan nada-nada yang sesuai, maka akan jadi kacau, akan jadi berantakan. Jadi sebenarnya komunikasi ini adalah konduktornya. Di lingkup internal misalnya, komunikasi berperan untuk memastikan semua pihak mulai dari level pimpinan sampai karyawan, mereka itu paham tentang strategi, arah strategis dari perusahaan. Mereka juga tahu apa perannya dan apa dampak yang mereka bisa berikan atau kontribusikan gitu ya untuk mendukung tercapaian tujuan strategis perusahaan. Tanpa adanya komunikasi yang jelas dan konsisten, maka arah strategi perusahaan ini jadi blur. Semangat kerja karyawan juga jadi menurun. Lalu sense of belonging mereka juga jadi terkikis gitu ya. Itu di lingkup internal. Di lingkup eksternal, komunikasi ini adalah wajah perusahaan di mata stakeholder eksternal. Publik, media, mitra bisnis, dan stakeholder eksternal lainnya. Jadi komunikasi ini penting banget untuk membangun kepercayaan, menjaga reputasi, dan meningkatkan hubungan yang baik dengan stakeholder. Jadi sekali lagi, iya penting banget untuk bisa memastikan atau mengkoneksikan antara stakeholder internal dan eksternal perusahaan, membangun dan memperkuat reputasi dan menjaga hubungan yang baik gitu ya antara stakeholder baik di internal maupun juga di eksternal. Kurang lebih mungkin seperti itu, Sal. Oke, berarti clear ya Mbak, apakah penting? Iya penting banget, tapi mungkin saking pentingnya nih, artinya kita nggak boleh asal mungkin ya. Artinya mungkin perlu ada strategi di balik itu gitu ya, dan Mbak Nanda mungkin boleh share nggak, apa sih elemen-elemen penting, yang harus ada dalam strategi komunikasi? Apa sih yang membuat strategi komunikasi itu bagus gitu? Nah, pertanyaan ini kayaknya jawabnya agak panjang nih, nggak apa ya, Iya Sal? boleh Mbak, silakan. Karena kayaknya kalau jelasin pendek takutnya nanti nggak lengkap. Ketika kita bicara membuat strategi komunikasi ini sebenarnya prosesnya cukup panjang gitu ya, tahapan-tahapannya banyak, komponen-komponen yang perlu ada di strategi komunikasi itu juga banyak. Tapi ketika kita bicara tahapan, first thing first yang perlu dilakukan adalah riset dulu nih. Kita melakukan, kalau di KP kita nyebutnya analisis situasi gitu ya. Analisis situasi ini kakinya ada 2 gitu, kita bicara soal analisis internal, lalu juga ada analisis eksternal. Kalau di analisis internal ini adalah kita ngelihat ke dalam. Kita lihat lagi apa sih yang menjadi tujuan strategis perusahaan gitu ya, apa yang menjadi fokus perusahaan. Lalu kita juga sebagai tim komunikasi melihat ke dalam, meaning kita lihat lagi nih apa-apa saja yang sudah kita jalankan selama ini dari fungsi komunikasi, program-programnya, produk-produk komunikasi dan lain sebagainya. Itu baru di analisis internal aja. Tapi kita juga tidak boleh luput nih untuk melakukan analisis eksternal. Nah, ini kita lihat dari stakeholder kita. Kira-kira seperti apa sih mereka mempersepsikan kita gitu ya? Ada isu nggak? Ada concern nggak dari stakeholder ini? Lalu kita juga perlu mencermati faktor-faktor seperti sosial, politik, budaya yang sekiranya bisa mempengaruhi efektivitas komunikasi kita. Jadi kalau kita udah melakukan analisis situasi, kita jadi lebih kaya nih untuk melihat konteks apa sih yang menjadi tantangan dan kebutuhan komunikasi. Belum selesai, Sal. Itu baru tahu satu ya. Hari ini Mbak. Masih belum. Itu baru analisis situasi doang. Kita jadi lebih paham, oh, oke, ada isunya ini, tantangan komunikasinya ini. Nah, ini yang kemudian memandu kita untuk menentukan tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi itu harus SMART, spesifik, measurable, attainable, relevan, dan time bound.
Hampir lupa tadi T-nya apa. Jadi intinya kita harus menerapkan formulasi ini supaya nanti kita mudah gitu ya ketika di akhir untuk mengukur efektivitas dari komunikasi kita. Lalu yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kita kemudian menentukan target audiens kita. Kita melakukan segmentasi audiens. Siapa nih audiens internal dan eksternal yang akan kita sasar gitu ya dari kegiatan-kegiatan program komunikasi kita. Belum selesai sampai di audiens, kita juga perlu mengembangkan yang namanya pesan kunci. Nah, pesan kunci ini penting banget ada di strategi komunikasi. Karena dia yang kemudian memandu kita untuk tetap konsisten nih ketika nanti implementasi. Kita melakukan berbagai program, kita memproduksi berbagai macam produk komunikasi, kita pesannya nggak kemana-mana. Kita tetap konsisten sesuai dengan pesan kunci, align dengan tujuan strategis perusahaan. Pesan kunci ya tadi ya. Yang berikutnya adalah menentukan saluran atau taktik komunikasinya gitu ya. Kita perlu petakan juga tuh kira-kira saluran apa nih yang tepat untuk reaching out ke target audience yang tadi sudah diidentifikasi. Belum selesai. Masih ada lagi komponen berikutnya yaitu monitoring and evaluation atau pemantauan dan evaluasi. Ini sebenarnya memang ketika di dokumen strategi itu dia di paling akhir gitu ya. Kadang-kadang suka luput nih, tapi sebenarnya dia penting banget gitu untuk pemantauan dan evaluasi ini untuk memastikan bahwa kita nanti pada saat implementasinya, kita secara berkala gitu ya, melakukan pemantauan dan evaluasi juga dilakukan untuk mengukur efektif atau enggak nih komunikasi yang sudah kita lakukan. Kurang lebih itu yang ada dalam strategi komunikasi. Jadi memang sangat lengkap gitu ya Mbak nih, mulai dari awal analisis situasi sampai di akhir monitoring dan evaluasi. Nah, sekarang mungkin kita bicara kapan. Kapan sih sebenarnya komunikasi korporat ini berperan penting? Apakah sepanjang tahun kita harus terus-terusan melakukan ini gitu Mbak? Atau memang hanya ada momentum-momentum tertentu yang kita memerlukan komunikasi korporat? Seperti apa tuh Mbak Nanda? Ya. Kalau kita bicara tentang kira-kira situasi-situasi penting apa gitu ya, di mana komunikasi korporat ini perannya sangat-sangat krusial gitu ya. Ada banyak momen atau situasi, misalnya ketika perusahaan sedang melakukan, perubahan atau transformasi gitu ya. Ada merger misalnya, corporate action restrukturisasi, atau mungkin juga transformasi digital. Nah, ini peran komunikasi internal dan eksternal sangat penting untuk menjaga narasi perusahaan tentang perubahan itu tersampaikan dengan baik, mencegah terjadinya resistensi, dan membangun dukungan baik di internal maupun eksternal terhadap transformasi itu. Itu baru satu situasi ya. Situasi lainnya misalnya ketika ada produk atau layanan baru nih yang baru diperkenalkan perusahaan atau baru diluncurkan gitu ya. Ini komunikasi internal eksternal juga berperan banget di internal untuk memastikan bahwa karyawan itu paham bahwa, "Oh oke, ada layanan baru ini yang value-nya seperti ini." Jadi dia juga lebih aware dan bisa mengomunikasikan itu keluar. Lalu di eksternal, kita juga bisa membangun persepsi positif publik terhadap layanan baru ini sehingga juga bisa mengkondisikan pasar gitu ya untuk bisa lebih menyambut dari layanan baru ini. Lalu yang juga tidak kalah penting ketika lagi krisis misal, komunikasi itu perannya penting banget untuk memastikan bahwa informasi pesan tersampaikan dengan cepat dan transparan dan akurat sehingga bisa meminimalisasi keresahan-keresahan dan bisa membangun persepsi yang positif di mata stakeholder tentang bagaimana kita menanggulangi krisis itu. Terlepas dari semua itu yang juga tidak kalah penting adalah ketika kita lagi adem ayem aja misal, kita lagi masa tenang, nggak ada apa-apa, nggak ada transformasi, nggak ada perubahan, komunikasi itu juga tetap perlu, tetap penting untuk menjaga engagement dengan stakeholder, untuk tetap bisa menjaga reputasi kita gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa komunikasi ini harus terus optimal di sepanjang siklus hidup perusahaan atau organisasi. Selama perusahaan atau organisasi itu belum, tutup, belum gulung tikar gitu ya, komunikasi ini harus tetap dioptimalkan, kurang lebih mungkin itu ya. Ya, oke tadi menarik banget ya Mbak Nanda sempat nyebut krisis gitu Mbak. Nah, ini kalau saya coba refleksi misalkan ke hubungan interpersonal ya gitu sama teman misalnya. Kalau kita ngobrolin hal-hal yang senang-senang tuh kayaknya gampang gitu ya, Mbak, maksudnya tanpa perlu banyak, pikiran dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah mulai ada hal yang berat gitu harus kita komunikasikan tuh kayaknya kita kebingungan sendiri, gimana ya cara kita komunikasiinnya gitu dan di momentum apa ya kita pas untuk, bilang ini misalkan gitu. Nah, sama halnya mungkin dengan komunikasi korporat gitu, Mbak.
sebenarnya, bagaimana sih, peran komunikasi di saat krisis gitu dan apakah komunikasi krisis ini adalah satu-satunya solusi gitu Mbak, ketika perusahaan mengalami krisis? Dalam situasi krisis, peran komunikasi itu penting banget, Sal. Komunikasi dalam krisis itu juga harus cepat, empatik, dan solutif. Jadi kita bukan cuma sekedar menginformasikan bahwa oke ini sedang terjadi insiden gitu ya, tapi kita juga perlu menginformasikan apa sih sebenarnya yang perusahaan lakukan gitu ya. Corrective action apa yang dilakukan untuk bisa mengatasi isu atau krisis itu. Karena ketika publik atau stakeholder terinformasikan dengan jelas apa sebenarnya komitmen perusahaan untuk memperbaiki keadaan, maka bukan tidak mungkin krisis ini justru bisa membantu perusahaan untuk membangun reputasinya ketika dia benar-benar berkomitmen gitu ya untuk bisa, melakukan perbaikan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat Sal, ke beberapa perusahaan atau organisasi yang mungkin sudah well established gitu ya, mereka biasanya udah lebih aware nih tentang fungsi dari komunikasi ketika krisis terjadi. Jadi mereka biasanya udah punya SOP komunikasi krisis, mereka juga punya tim komunikasi krisis sendiri, dan mereka juga biasanya secara berkala itu melakukan yang namanya simulasi krisis yang bisa dilakukan oleh tim komunikasi krisis itu. Tujuannya apa? Ketika krisis nanti terjadi mereka nggak bingung gitu, udah bener-bener langsung otomatis menerapkan apa yang sudah dituangkan dalam SOP. Karena kalau krisis lagi terjadi tuh kita udah nggak ada waktu buat mikir gitu ya. Jadi bener-bener ketika simulasi ini rutin dilakukan, orang juga jadi, lebih well equipped gitu ya, utamanya tim komunikasi krisis itu. Jadi, memang perlu gitu ya, perangkat-perangkat ini SOP-nya ada, timnya juga ada. Dan tadi menjawab, pertanyaan Salma soal apa, komunikasi doang gitu yang memang harus turun tangan ketika krisis terjadi, enggak. Jadi kalau kita lihat di tim komunikasi krisis yang ada di beberapa perusahaan, itu dari lintas fungsi tuh Sal. Jadi bukan cuma tim Korkom aja, tim Korkom jangan sedih. You are Jadi not bukan alone. bukan satu-satunya yang responsibel Iya gitu ya iya. untuk menangani menangani krisis. Tim komunikasi krisis itu ada Korkom pasti ada di situ. Ada tim legal juga ada, tim HC Human Capital juga ada di situ, tim dari operation ada di situ juga. Jadi ini sebenarnya kerja lintas fungsi gitu ya yang, mereka terbentuk atau dibentuk dalam tim komunikasi krisis ini untuk selalu siap siaga ketika krisis terjadi, mereka udah tahu role-nya masing-masing sehingga bisa bersama-sama secara kolaboratif menangani krisis tersebut, gitu. Ya, jadi memang di situasi krisis gitu Mbak, memang komunikasi ini punya peran yang sangat penting, tapi pendekatannya mungkin perlu lebih kolaboratif ya gitu dengan lintas fungsi gitu karena memang mungkin, ini solusinya tidak hanya dari komunikasi aja, tapi juga perlu ada perbaikan di sisi-sisi lainnya gitu. Kalau kita ngomongin tentang krisis, mungkin akan jadi topik tersendiri nih Mbak Nanda. Kita kembali lagi ke komunikasi korporat itu sendiri. Kalau saya boleh tanya pendapatnya Mbak Nanda seperti apa, mana sih yang lebih penting Mbak, antara kita punya strategi komunikasi yang terencana gitu ya, established gitu, atau, ya kita reaktif saja gitu, spontan melakukan A, B, C misalnya, seperti itu. Iya. Baiknya dua-duanya ya, Sal, gitu. Jadi kita punya strategi komunikasi, iya, wajib ada, karena ini jadi fondasi kita Ya. untuk nanti melakukan implementasi komunikasi seperti apa. Tapi kita juga harus fleksibel nih, kita harus lincah gitu ya, kita harus adaptif terhadap dinamika yang mungkin terjadi. Dinamikanya datangnya bisa dari mana aja, dari internal mungkin bisa, dari eksternal juga yang faktor-faktor di luar kendali kita juga, bisa aja terjadi dan kita harus adaptif nih terhadap dinamika perubahan-perubahan ini. Jadi kalau menurut saya strategi itu penting, tapi kita juga perlu tetap, lebih fleksibel ya untuk melihat keadaan mungkin di beberapa momen kita harus pivoting gitu, melakukan beberapa adjustment untuk bisa tetap memastikan bahwa strategi dan implementasi kita itu tetap relevan Iya. dengan, kebutuhan saat itu. Kalau misalnya, saya bisa analogikan si strategi komunikasi ini tuh kayak big map gitu ya atau peta besar, di mana dalam perjalanannya kita bisa belok ke kanan, bisa belok ke kiri, kita kadang harus putar balik gitu, kita kadang harus cari jalan tikus untuk menghindari macet, kita kadang harus cari jalan alternatif untuk mengatasi hambatan gitu. Jadi, iya memang realitanya kita perlu terus, adaptif gitu ya, tapi ketika kita udah punya strategi, pivoting yang kita lakukan atau adjustment di tengah jalan, ya itu tetap
arahnya nggak kemana-mana karena kita udah tetap punya strategi atau peta besar itu, which is end goal-nya ya kita udah dapat gambaran itu di awal gitu. Jadi punya peta itu sangat penting gitu, tapi kita juga perlu lincah ya Mbak, untuk menuju ke tujuan gitu. Apakah melalui jalan alternatif atau yang lainnya gitu misalnya ya. Nah, selanjutnya mungkin, teman-teman di sini juga, ada yang baru masuk ke komunikasi misalkan atau misalnya, early jobber gitu Mbak, di area komunikasi. Terus mereka dapat pertanyaan dari rekannya, "Sebenarnya kerjaan lo tuh apa sih?" Gitu misalnya. Atau apa sih yang, apa namanya, menjadi tolok ukur kerjaan lo tuh berhasil, misalkan gitu kan beberapa mungkin masih terbata-bata tuh Mbak menjawabnya dan ini kan, erat kaitannya dengan, yang namanya kita tahu evaluasi komunikasi ya gitu. Mbak Nanda boleh, cerita nggak Mbak, sharing gitu ya sebenarnya evaluasi komunikasi ini tuh apa dan, kita tuh harus, kenapa sih harus melakukan evaluasi komunikasi ini gitu? Ya, I feel you Sal. Saya rasa ini satu, apa ya namanya, satu pikiran yang mungkin banyak terbersit oleh para praktisi komunikasi ya, karena fungsi komunikasi itu kan memang sering dianggap sebagai anak bawang gitu ya, di perusahaan atau di organisasi. Saya juga sebelum kerja di konsultan misalnya bekerja di bidang komunikasi di entitas-entitas yang lain gitu ya, di NGO atau di, development entity, itu juga fungsi komunikasi beberapa kesempatan masih dianggap sebagai pelengkap aja gitu ya. Mungkin di beberapa perusahaan juga seperti itu, walaupun mungkin kalau perusahaannya udah lebih well established, udah lebih invest banyak ya di, fungsi corporate communication. Tapi kalau memang dihadapkan dengan kondisi seperti itu di mana eksistensi kita dipertanyakan gitu ya. Kira-kira ini sebenarnya komunikasi, result-nya apa sih Iya gitu ya, iya kira-kira iya. berdampak nggak sih buat perusahaan? Salah satu caranya untuk kita bisa menunjukkan kredibilitas kita adalah dengan melakukan monitoring and evaluation itu, gitu. Karena dengan melakukan monitoring and evaluation, kita jadi punya, apa ya namanya, evidence gitu atau data untuk menunjukkan bahwa, "Oh oke, ternyata program komunikasi yang kita sudah jalankan ini ada result-nya loh. Oh ternyata ada dampaknya nih terhadap tujuan komunikasi kita. Ternyata kita juga bisa berkontribusi terhadap tujuan strategis dari perusahaan," gitu. Jadi penting banget memang kita melakukan monitoring and evaluation gitu ya. Nah, sebenarnya juga ketika kita bicara pemantauan dan evaluasi atau monitoring and evaluation ini, sebenarnya kalau kita breakdown lagi, itu tuh ada 2 komponen ya Sal ya. Ada yang namanya pemantauan, lalu ada evaluasi. Pemantauan ini sebenarnya adalah kegiatan yang secara, rutin kita lakukan secara berkala, selama proses implementasi itu kita terus monitor. Kira-kira program komunikasi kita ini seperti apa sih direspon oleh target audience kita. Supaya dalam perjalanannya pada saat implementasi kita tahu nih ternyata, oh ada area-area yang kita perlu improve, oh ada area-area yang sebenarnya mungkin kita perlu adjust nih melakukannya atau kanalnya perlu disesuaikan dan lain sebagainya. Jadi tidak harus menunggu sampai evaluasi misalnya di akhir tahun untuk kita melakukan adjustment itu. Itu gunanya monitoring gitu ya. Lalu kalau evaluasi itu biasanya juga dilakukan umumnya itu di akhir tahun untuk kita bisa mengukur efektivitas komunikasi kita selama misalnya setahun itu. Nah, kita macam-macam tuh untuk bisa melakukan pengumpulan datanya. Itu ada lewat kualitatif gitu misalnya kita melakukan FGD dengan karyawan atau dengan perwakilan stakeholder untuk bisa melihat bagaimana mereka menangkap pesan komunikasi yang kita sampaikan selama ini gitu ya. Atau mungkin di kuantitatif kita bisa melakukan survei untuk bisa melihat perubahan-perubahan apa nih yang terjadi. Oke, misalnya mereka awalnya nggak paham tentang apa, narasi perusahaan kita gitu ya, atau positioning perusahaan kita. Oh ternyata setelah kita melakukan komunikasi mereka jadi paham nih. Itu yang kita lihat lewat survei misalnya perubahan pemahaman atau mungkin ada, perubahan sikap atau mungkin tindakan yang terjadi di target audience kita. Misalnya kalau di internal, kita melakukan kampanye safety nih untuk karyawan. Mereka yang tadinya mungkin nggak aware soal SOP safety kita gitu ya, atau mungkin tahu tapi nggak menerapkan setelah kita melakukan berbagai macam campaign di internal misalnya. Oh mereka jadi mulai menerapkan dan lain sebagainya. Ini adalah, keberhasilan dari komunikasi yang bisa kita, laporkan gitu ya dalam, laporan evaluasi komunikasi kita misalnya. Jadi
Menurut saya itu penting banget gitu ya untuk tadi menunjukkan kredibilitas kita sebagai fungsi komunikasi bahwa kita tuh kerjaannya impactful gitu ya. Lalu yang tidak kalah penting dari proses monitoring dan evaluation ini adalah insight yang kita dapat dari hasil evaluasi ini menjadi landasan kita untuk buat strategi komunikasi ke depannya. Karena kita jadi tahu nih kira-kira, oh kita strength-nya di sini, oh kita ternyata lag-nya di sini, maksudnya, weaknesses kita ada di area ini. Nah ini yang kemudian menjadi fondasi kita ya ketika kemudian membuat strategi dan rencana komunikasi ke depan. Jadi sebenarnya kita bicara strategi komunikasi dan implementasinya, it's a full circle gitu, it's a full cycle. Ketika kita melakukan evaluasi, kita feeding back to our strategy development gitu, untuk bisa kita melakukan perbaikan ke depannya. Kurang lebih itu, Sal. Ada sedikit tambahan pertanyaan mungkin Mbak di area evaluasi komunikasi. Kadang juga orang komunikasi atau tim komunikasi ini merasa evaluasi ini adalah pengungkapan dosa dari kinerja timnya gitu. Jadi, ada mungkin yang jadinya cenderung enggan melakukannya gitu atau misalkan, ada, preferensi tertentu tentang hasilnya kayaknya ini bukan hasil dari tim kita deh, kita melakukannya sudah bagus kok, misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya idealnya itu seperti apa sih, Mbak? Apakah memang, evaluasi komunikasi itu fungsinya untuk itu gitu atau, ada pandangan lain dari Mbak Nanda? Itu pertanyaan bagus banget, Sal. Karena sebenarnya di awal ketika kita akan melakukan evaluasi, kita perlu lurusin niat dulu nih, gitu ya. Jadi kita perlu menghadirkan growth mindset di tim kita, di tim korkom kita, bahwa ketika kita melakukan evaluasi komunikasi itu kita bukan mau pointing fingers siapa, salah melakukan apa gitu ya, menghakimi dan lain sebagainya, enggak. Tujuan dari evaluasi itu adalah kita bisa dapat lebih clear lagi kira-kira apa sih area-area yang kita sebenarnya udah kuat, apa sih area-area yang kita masih perlu improvement lagi nih. Karena ya tujuannya itu tadi ya gitu, kita mau tetap terus grow, kita mau terus bisa improve untuk memastikan bahwa apapun yang kita lakukan di komunikasi ini efektif dan dampaknya tuh terasa. Jadi itu mungkin di awal kita perlu itu ya tadi sama-sama, "Yuk kita lurusin niat yuk," gitu ya, bahwa kita tuh melakukan ini untuk grow together to be better gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Nanda untuk sharing-nya. Tadi dimulai dari tentang strategi komunikasi, lalu juga sampai ke evaluasi komunikasi seperti apa gitu ya. Nah, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di sesi Pax Talk kali ini. Terima kasih banyak, buat yang menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di Pax Talk selanjutnya.